Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Kanisa. Apa kabar adik-adik semuanya? Siapkah kalian belajar hari ini? Nah, kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Sebelumnya jangan lupa ya, like and subscribe channel Kanisa. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat energi akan membantu ketersediaan energi. Daripada ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang dapat membutuhkan energi listrik. Kali ini, kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Nah, sekarang coba tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kamu menggunakannya? Diskusikan dengan temanmu ya. Sebelum adik-adik membuat kipas, tentunya ada petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan. Nah, sebelum itu ternyata kalian harus mengetahui apa itu teks petunjuk. Teks petunjuk merupakan teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk yaitu menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktikkan. Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran, boleh kertas kado, majalah bekas, dan lain-lain. Kedua, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang paling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Nah, sekarang bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada perbedaan? Carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah cara membuatnya dan sampaikan kepada gurumu. Nah, di sini ya adik-adik, silakan boleh membuat kertas kipas. Kemudian tulislah cara membuatnya seperti yang tadi ya, yaitu menggunakan teks petunjuk. Seperti yang sudah kita ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Sumber-sumber energi. 1. Energi panas, yaitu energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. 2. Energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. 3. Energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. 4. Energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. 5. Energi listrik, yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. 6. Energi cahaya, yaitu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Setelah adik-adik mengetahui tentang sumber-sumber energi, adik-adik juga harus tahu macam-macam energi dan manfaatnya. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin,
blender, dan mixer. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah lampu. Yang keempat, energi gerak menjadi energi listrik, contohnya air terjun menggerakkan turbin pembangkit listrik. Yang kelima, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio, pengeras suara, dan gitar listrik. Yang keenam, energi kimia menjadi energi gerak, contohnya makanan sebagai sumber energi gerak tubuh. Yang ketujuh, energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Yang kedelapan, energi gerak menjadi energi panas, contohnya kedua tangan digosok-gosok menjadi panas. Yang kesembilan, energi panas menjadi energi gerak, contohnya kertas yang berbentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Nah, di sini bisa adik-adik lihat ya, ada kegiatan dan macam-macam energi serta pemanfaatannya. Yang pertama, ada kegiatan seorang anak yang sedang menerbangkan layangan. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energinya yaitu energi angin menjadi energi kinetik. Yang kedua, ada seorang ibu yang sedang menyetrika baju. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, ada kegiatan yang sedang membakar sate atau membakar makanan. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Perubahan energinya yaitu energi panas menjadi energi kimia. Yang keempat, ada gambar seorang bapak-bapak yang sedang mengeringkan garam. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas matahari. Perubahan energinya energi panas menjadi energi kimia. Yang kelima, ada seorang ibu yang sedang memblender makanan atau buah-buahan ya. Nah, sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Kemudian perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Di sini bisa adik-adik lihat ada tabel tentang kegiatan, energi yang digunakannya, dan perubahan energinya. Nah, silakan kalian isi ya, seperti apa yang tadi kakak jelaskan. Nah, tabel ini juga sama ya, seperti tabel yang di atas. Jadi silakan adik-adik cari lagi kegiatannya apa, energi yang digunakannya apa, serta perubahan energinya apa. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut terjual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bisa adik-adik lihat di sini ada gambar tanaman kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari di masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia.
Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk di Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Nah, sekarang coba adik-adik temukanlah sumber daya alam di Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada tabel tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di sini ya, ada sumber daya alam, ada pemanfaatan dan tempat dipasarkan. Nah, di sini Kakak beri contoh satu ya. Sumber daya alamnya yaitu kunyit, pemanfaatannya untuk bumbu, nasi kuning, jamu. Kemudian tempat dipasarkannya yaitu di pasar dan supermarket. Nah, silakan adik-adik isi lagi ya tabel yang kosongnya. Nah, itulah adik-adik ya tentang sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanam lagi. Itulah adik-adik, pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, dan pembelajaran 1. Semoga apa yang kakak tadi sampaikan bisa menambah wawasan untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel Kanisa.